Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Serta didik dimana saja berada, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah mengkaji materi meraih hidup mulia dengan menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Diharapkan kalian beserta didik dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Mari kita awali aktivitas 3.5 ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan kita persembahkan suratul Fatihah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan terkhusus juga untuk guru-guru kita, orang tua kita, khususnya yang sudah wafat dan semoga yang masih hidup diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, aktivitas 3.5, carilah kisah teladan tentang sifat rendah hati atau tawadu. Kisah tersebut dapat diambil dari Al-Quran, hadis, buku, media massa, atau media lainnya. Penerapan karakter, butir sikap selalu bersifat tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai karakter beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menggunakan harta kekayaan untuk bersedekah dan membantu orang lain, peduli sosial. 3. Bekerja sama dengan teman dalam mengelola majelis taklim virtual, gotong royong. 4. Menghindari sifat merasa lebih hebat dari orang lain, rendah hati. 5. Bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan pribadi tanpa menggantungkan kepada orang lain, mandiri. Refleksi, kemukakan pendapat kalian, pendapat peserta didik terkait manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi di atas. Sangat bermanfaat, bermanfaat, cukup bermanfaat, kurang bermanfaat, sangat kurang bermanfaat. Alasannya. Rangkuman. 1. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya.
2. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf, boros, tabzir dalam membelanjakan harta, pamer, ria, sum'ah, sombong, takabur, dan dengki, hasad. 3. Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya atau mengeluarkan harta tidak hak. 4. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Kelima, ria, yaitu melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. 6. Sum'ah, yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. 7. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. 9. Syarat diterimanya amal ada 3. 1. Beramal dengan landasan ilmu. 2. Berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Melakukan dengan sabar dan ikhlas. 10. Benteng amal itu ada 3, yaitu merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Berniat meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. 3. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghilangkan ria dan sum'ah. 11. Sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, hasad dapat dihindari dengan menerapkan sifat rendah hati atau tawadu. Penilaian. 1. Penilaian sikap. A. Tulislah perilaku-perilaku yang pernah kalian lakukan untuk menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Catatlah semua yang sudah kalian lakukan di buku catatanmu. B. Berilah tanda centang pada kolom berikut dan berikan alasannya. Setelah mempelajari materi ini, telah tumbuh kesadaran dalam diri saya untuk selalu hidup bersahaja. Ya, silakan jawabannya apa? Setuju? Ya, ragu tidak setuju alasannya. 2. Diri saya telah dididik untuk berusaha ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. 3. Saya berusaha untuk tidak mudah meremehkan orang lain. 4. Saya bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amalan sunnah. 5. Saya berani mengakui kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Penilaian pengetahuan. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, dan E pada jawaban yang paling tepat. 1. Harta benda yang dimiliki oleh seseorang berpotensi menjerumuskannya dalam jeratan tipu daya setan. Padahal harta karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut seharusnya digunakan sebagai sarana ibadah. Berikut ini merupakan contoh penggunaan harta yang benar, kecuali, ya, silakan dijawab. Apakah disedekahkan untuk fakir miskin? Apakah digunakan biaya sekolah, disimpan untuk tabungan hari tua, membeli barang mewah dan unik untuk disimpan? Memenuhi kebutuhan keluarga. 2. Perhatikan Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 berikut ini. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Ayat tersebut berisi pesan-pesan mulia bagi umat Islam. Di antara kandungan ayatnya adalah berisi larangan untuk, ya, silakan dijawab, apakah berbuat aniaya kepada orang lain. B. Menghambur-hamburkan harta, bergaya hidup terlalu hemat, bersifat sombong dan membanggakan diri. Atau E. Memberitakan amal kebaikan kepada orang lain. Perhatikan narasi berikut ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan.
Mereka menghamburkan harta sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain atas hartanya, yang membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Ya, berdasarkan narasi tersebut, perilaku yang dimaksud adalah apakah A. Israf, B. Riya, C. Sum'ah, D. Hasad, E. Takabur. Silakan dijawab. Allah Subhanahu wa taala nomor 4 sangat membenci sifat hidup berfoya-foya. Oleh karena itu seorang muslim harus menghindari sifat tersebut. Salah satu cara menghindari sifat tersebut adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Mengapa bisa demikian? A. Sedekah akan mempercepat habisnya harta benda. B. Amal kebaikan yang paling sulit dilakukan oleh sedekah. C. Karena sedekah dapat menumbuhkan rasa empati dan kepada sesama. D. Tidak ada satupun manusia yang dapat lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. E. Sedekah akan menjadikan seseorang semakin terkenal. 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menerima dengan senang hati atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki semua makhluk ciptaannya. 3. Kedua pernyataan tersebut akan mewujudkan sifat-sifat berikut ini kecuali A. Qanaah, B. Optimis, C. Yakin, D. Syukur, E. Ta'zim. Silakan dijawab. Nomor 6. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat dan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Anggapan seperti inilah yang memicu munculnya sifat riya dan sum'ah. Salah satu cara untuk menghindari perilaku riya adalah A. Memperhitungkan dampak ekonomi setiap amal kebaikan. B. Melakukan amal kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. C. Memilih hari yang tepat untuk melakukan ibadah. D. Mengajak teman dekat untuk suatu amal ibadah. E. Mencatatnya di buku catatan pribadi. Silakan dijawab dengan jawaban yang paling tepat. 7. Perhatikan narasi berikut ini. Manusia merupakan makhluk lemah dan penuh keterbatasan. Tak mungkin ia dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan pihak lain. Posisinya sebagai makhluk yang lemah mengharuskannya berdoa, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk mohon kekuatan agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Berdasarkan narasi tersebut, hikmah yang dapat diambil adalah A. Manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. B. Sifat riya dan sum'ah tidak mungkin bisa dihindari. C. Kekuatan fisik manusia tidak akan mampu menghilangkan sifat tercela. D. Keterbatasan manusia dikarenakan tidak menggunakan akalnya. E. Doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak terkait secara langsung. Silakan dijawab. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Memperbanyak teman dan kenalan. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapat siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Mampu menaklukkan dunia. Manakah yang termasuk dampak negatif sifat takabur? Silakan dipilih jawaban yang paling tepat. 9. Perhatikan berikut ini. Pada saat yang sudah ditentukan, kematian akan menjemput setiap manusia. Itu artinya kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Banyak orang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia kekal selamanya hingga lupa bekal hidup di akhirat. Berdasarkan narasi tersebut, bekal hidup di akhirat berupa A. Pangkat, kedudukan dan jabatan. B. Kekayaan, harta yang melimpah. C. Amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas. D. Banyaknya keturunan. E. Luasnya pergaulan dan teman dekat. 10. Perhatikan hadis berikut ini. An-Nabi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Rawahu Abu Daud. Kandungan hadis tersebut adalah A. Sifat riya akan menyebabkan pelakunya rugi di akhirat kelak. B. Sifat sum'ah akan menghilangkan semua pahala kebaikan. C. Sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena merupakan sifatnya. D. Sifat hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. E. Sifat berfoya-foya berpengaruh terhadap kondisi perekonomian seseorang. B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. 1. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta pada saat uang dan hartanya melimpah.
perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Mengapa bisa demikian? Bagaimana cara agar terhindar dari sifat konsumtif? Ya, 2. Sifat berfoya-foya akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memicu frustasi dan tekanan batin, takut hartanya habis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelaskan. 3. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah maupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan syirik khafi. 4. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi 2, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Sebutkan sebuah contoh riya dalam niat. 5. Salah satu sifat tercela yang termasuk dosa besar adalah takabur. Oleh karenanya setiap umat Islam harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Sebutkan ciri orang-orang yang bersifat takabur. 3. Penilaian keterampilan. Buatlah quote terkait materi menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud. Kemudian unggahlah upload quote tersebut ke akun media sosial kalian. Kumpulkan bukti-buktinya berupa tangkap layar atau screenshot sebagai bentuk laporan kepada guru. Pengayaan. Untuk lebih memahami materi bab ini, silakan kalian pelajari lebih mendalam buku-buku berikut ini. 1. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. 2. Kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Faqih Abu Laith As-Samarkandi. 3. Kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. 4. Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Demikianlah yang bisa disampaikan. Semoga dengan adanya penilaian karakter dan penilaian pengetahuan dan keterampilan, kita bisa benar-benar mengamalkan, menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-hadi tanju min harri lawa wa yazulul ham. Sallallahu